dan karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan melalui Zoom ini Tuhan Yesus untuk kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di dalam lewat penyembahan kami. Biarlah hadirat Allah bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu, kami mendapat kekuatan, kelegaan yang daripada Engkau, sebab lewat penyembahan kami Tuhan, Engkau senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami sudah menyembah Engkau, kami mendengarkan sebagian pesan-pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Saat ini juga sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan memberkati kami, yang akan memulihkan kami, yang akan melawat kami Tuhan Yesus. Sebab di mana ada kebenaran Allah disampaikan, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau persiapkan hati kami, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, kebenaran yang disampaikan lewat hamba-Mu benar-benar daripada Engkau, dan urapan Allah boleh bekerja yang daripada Engkau. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau mau urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan. Demikian juga kami yang umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau mau urapi kami Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu sebentar disampaikan tidak akan sia-sia, tetapi boleh Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan boleh meteraikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, umat-umat-Mu pada malam hari ini Tuhan, mereka banyak masalah, banyak mungkin tantangan, tetapi kami percaya Tuhan, apabila kami datang di dalam Engkau, kami mendapat kekuatan, mendapat penghiburan yang daripada Engkau, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami tidak akan mampu, tanpa Tuhan hidup kami akan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau kuatkan kami, topang kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh kuat di dalam dunia ini Tuhan. Banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan, sebab hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya akan kebenaran-Mu, percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mari kuatkan kami Tuhan, topang kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Rosliana Iya, atas terima doanya. kasih. Tuhan Yesus dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Ros. Ibu, selamat Bapak, ulang Ibu, tahun Saudara, ya, Bu kita mau dengar. ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya, supaya kita semakin hari semakin maju, semakin berbobot bibit yang luar biasa, yang dari Roh Kudus. Ya, kemarin kita merayakan pesta Natal di Surabaya. Ya, dan pesta Natal itu luar biasa, Saudara, menurut pandangan yang hadir. Ya, saya merasa itu biasa karena udah ke-6 tahun. Yang ke-6 kita merayakan pesta Natal itu. Tetapi yang hadir itu, ya, semua berkata luar biasa. Ada dari persekutuan doa, gembalanya telepon saya, aduh Bu Lingling, saya kemarin senang sekali hadir di pesta Natal itu yang benar-benar memberkati saya. Ya, saya senang sekali. Nanti tahun depan ya, ketemu lagi, dia bilang gitu. Puji Tuhan. Ya, karena beliau adalah pertama kali hadir. Ya. Lalu ada lagi.
ibu yang telepon saya, ibunya ada di Zoom ini. Ya, ibu ini sungguh perhatian sama saya. Dan dia berkata, Bu Lingling, bagaimana pesta tadi malam? Kenapa Bu? Rugi apa enggak? Katanya gitu ya. Ini ibu perhatian sekali. Dia berkata, ibu rugi apa enggak? Saya itu terus berdoa dalam hati saya. Tuhan tolong supaya hambamu ini enggak rugi. Pestanya itu begitu meriah. Tolong Tuhan supaya enggak rugi. Ya. Dan Tuhan jawab doa ibu ini. Saya katakan, ibu enggak rugi. Enggak rugi ibu. Semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang beracara. Wah, lega ibunya. Puji Tuhan, saya selalu berdoa. Bahkan waktu saya di restoran, saya terus berdoa, Tuhan, jangan rugi Tuhan, jangan rugi. Ya, saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Pesta Natal kali ini, saya bisa undang itu WA-nya, ya, yang biasa kita dengar lagunya di sini. Kita tayang, yang selalu ada kita waktu saya menayangkan lagu-lagu itu, dia ada, ya, dia yang melayani sebagai WL. Banyak sekali yang berkata, ya, pestanya bagus katanya, semuanya tertib, tidak ada yang amburadul, dan yang melayani juga bagus katanya dengan kasih. Dan saudara tahu, di pesta Natal kali ini, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirimkan anak Tuhan yang selalu setia di Zoom ini, yaitu Cik Mayung dari Taiwan. Dia hadir di tengah-tengah pesta Natal kita. Hari ini Cik Mayung nggak bisa ikut Zoom. Kenapa? Karena dia kan nggak pengalaman, dia kan bawa HP-nya yang dari Taiwan. Ya, dibuat telepon di sini nggak bisa. Dia ada tinggal bersama adiknya. Adiknya juga tidak mengerti, nggak bisa aplikasi download Zoom. Saya bilang besok ketemu saya, baru nanti dibenahi baru bisa, ya. Tapi beliau sukacita kemarin ada di Surabaya, dan yang terlebih juga, ya, co-host kita, Bapak David Kristianto dan Sylvia, ada hadir di tengah-tengah pesta Natal, ya. Ajaib Tuhan itu, bahkan ada anak Tuhan dari Batu yang selalu ada di Zoom ini. Dia cuma berkata, saya pingin ketemu Ai Lingling, saya pingin ketemu. Boleh nggak? Boleh, datang aja ke pesta Natal. Dan dia benar-benar datang. Seorang diri dari Batu. Ya, saya tanya, kamu nanti langsung pulang? Iya, langsung pulang. Cuman pingin ketemu. Saudara, Tuhan itu ajaib. Banyak, ya. Hamba-hamba Tuhan dari Kediri datang. Dari Nganjuk, Ibu Febel, Dak Nini datang. Pak Moses datang. Ya, dari mana-mana hadir. Dan luar biasa. Tapi ada satu yang saya lupa. Waktu candlelight, saya panggil hamba Tuhan semua yang hadir. Saya panggil, saya lupa. Saya lupa nggak panggil gembala yang selalu setia hadir dalam ibadah Natal kita. Saya lupa panggil gembala Betani, saudara. Saya kaget, aduh saya lupa. Gimana ini dia tiap tahun datang, tapi saya lupa. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saya lupa Tuhan. Marah enggak ya orangnya? Saudara tahu hari ini. Dia kirim foto saya. Lalu dia komentar. Ya. Ketika dia komentar, lalu saya jawab. Ibu Gembala, maafkan saya. Saya kemarin benar-benar lupa. Saya tidak panggil Ibu Gembala. Naik di atas panggung. Saya benar-benar lupa Ibu Gembala. Ibu Gembala berkata, aduh Cik Lingling, gitu aja kok dipersoalkan. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Saudara, puji Tuhan, saya pikir bisa marah. Tetapi ternyata Ibu Gembala enggak marah. Ya, karena Ibu Gembala benar-benar dia juga dipimpin Roh Kudus.
Saya melayani di Ibu Gembala ini udah berapa, 10 tahun lewat ya. 10 tahun lebih. Mulai dari orang tuanya, suami istri, papa mama. Papa meninggal, tinggal mama. Mama meninggal, diganti anak dan menantu dan cucu. Ya, masih terus berjalan sampai hari ini. Mereka datang kemarin bersama anak menantu cucu. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu baik. Nah, saudara, tahukah saudara kenapa ibadah Natal kemarin bisa berjalan dengan bagus, dengan tertib rapi, ya. Semua panitia bekerja sama dengan baik. Semua terlaksana dengan baik. Dan tidak ada kerugian. Padahal di dalam hati saya itu ya, saya mondar-mandir jalan-jalan ya. Semua berkata, aduh Cilingling lain hari ini. Lain tampilannya, lain dia bilang gitu ya. Katanya gini, cantik. Cantik hari ini, cantik. Saya bilang, biasanya jelek ya. Biasanya nggak cantik ya, baru hari ini yang cantik ya. Biasanya jelek ya, saya bilang gitu ya. Sambil bergurau. Mereka semua sukacita. Ya, dan tahukah saudara, ketika saya mondar-mandir, dalam hati itu saya berdoa, Tuhan, jangan lebih dari 40 meja Tuhan. Jangan lebih Tuhan. Ya, kalau lebih nanti susah Tuhan. Ya, jangan lebih. Pas 40 meja aja supaya pas, bayarnya pas. Saya bilang gitu. Dan saudara tahu benar-benar pesannya 40 meja. Enggak lebih saudara. Tuhan tahu. Dan Tuhan buat semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa hal itu terjadi? Ya, mari saya selalu mengajarkan kepada saudara, biarlah kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Dia akan menyertai engkau, Dia akan melindungi engkau, Dia akan mengajar engkau, Dia akan memberikan petunjuk kepadamu, dan Dia akan memberikan jalan-jalan terbuka, dan Dia akan membuat semuanya itu indah dengan caranya yang ajaib. Ya, Saudara lihat Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ialah malas kada maines. Ialah malas kada maines. Tetapi penghibur, ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dalam acara kemarin, Tuhan itu memberikan damai sejahtera, damai sukacita. Kita tidak mengalami kerugian, ya. Kita tidak mengalami kekurangan. Dan semuanya itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara tahu, sampai souvenirnya aja yang dibuat Natal, saya tidak usah beli. Karena ada anak Tuhan yang kasih souvenir itu cuma-cuma. Tinggal kita yang mengemasi saja untuk dibagikan. Bahkan ada perusahaan makanan, camilan, ya. Kalau nggak salah apa itu? Spy Boom, apa itu ya? Itu yang dibagikan. Gratis cuma-cuma. Dibagikan semua. Ada yang membagikan brosur. Semua dibagikan. Ya. Dan saya percaya semua yang terjadi
semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saudara tahu dengan petunjuk Tuhan, Tuhan suruh saya, kita tidak minta sumbangan. Kalau kita minta sumbangan, katanya gini, kok anak Tuhan, kok minta-minta, ya kan? Saya tidak minta sumbangan, tetapi Tuhan mengajarkan satu ide, sponsor iklan. Dan ketika saya menawarkan sponsor iklan, ya, kelihatannya tuh nggak ada yang masuk. Yang masuk kecil-kecil, yang seperempat, seperempat, seperempat. Ada 8. Ya. Udah 8 yang masuk. Tetapi yang besar-besar belum ada. Ya. Lalu mulai ada yang masuk. Tiba-tiba ada anak Tuhan yang ada di sini juga. Yang tadinya berkata, boleh nggak kalau aku cuma pasang 1 halaman. 1 halaman itu gambarnya 4, berarti seperempatan. Ya kan? Saya bilang, boleh, nggak masalah. Saudara tahu nggak? Ketika saya bilang boleh, nggak masalah. Nggak lama, beberapa waktu kemudian ternyata dia kirim gambar. Dan dia berkata, saya pasang 4 halaman. Saudara, saya berkata, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan kirim itu. Ya, ketika Tuhan kirim, saya bersyukur sama Tuhan. Kita masih menanti dan menanti yang lain. Tahukah saudara, semua sumbangan iklan itu buat apa? Buat kita bisa merayakan Natal, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita bisa mengundang orang-orang yang tidak mampu, semua bisa ikut merayakan pesta Natal. Kemarin kita sumbang itu 7 meja, 70 orang yang tidak mampu untuk ikut pesta Natal. Dan ada beberapa anak Tuhan juga yang mulai minta undangan. Iya. Dan kita beri. Mereka boleh masuk. Sehingga kemarin itu luar biasa. Ya. Dan saudara tahu, ketika semua sudah terkumpul, ada yang tanya, Cik Lini udah cukup belum? Saya bilang kita berdoa. Saya nggak mau bilang nggak cukup. Saya bilang kita berdoa. Ketika saya bilang kita berdoa, mereka mengerti berarti belum cukup. Ya. Lalu Tuhan gerakan, kamu pergi ke satu si A. Karena dia pasang iklan sama saya, tapi belum bayar, ya, belum transfer. Kita mau minta sungkan, ya. Kita mau minta sungkan, tapi karena Tuhan suruh, akhirnya saya ke sana. Ketika saya ke sana hari Jumat, ya, kan saya waktu liburnya kan cuma Jumat. Saya Jumat mampir ke sana, ngobrol di sana. Waktu ngobrol bersama teman saya, ngobrol-ngobrol, teman saya ini ngomong sama bosnya. Dia menawarkan satu satu tempat tidur pijat gitu ya, yang biasa di salon buat pijat. Teman saya berkata gini, ini tempat pijat ini 25 juta harganya, tetapi ini last one, cuman sisa 1, warnanya merah bagus. Dan hari ini saya obrol, kalau kamu mau ambilan 10 juta. Bosnya itu bilang gini, sampai tertawa-tawa dia nggak ambil. Lalu dia berkata, nanti saya tanya bos laki dulu. Kalau bos laki berkenan mau, baru saya ambil. Lalu dia tinggal jalan-jalan. Dia sibuk dengan usahanya. Dan ketika dia jalan-jalan, bos lakinya datang. Ketika bos lakinya datang, dia langsung tawaran ke bos laki. Ini ada kursi begini. Bos lakinya berkata, ya udahlah. Karena kamu yang datang, ya udahlah. Kirim aja saya bayar. Wah, begitu mudah. Ya, nggak lama bos perempuan datang lagi. Bos perempuan datang, saya tertawa, saya bilang, tuh, bos laki langsung oke, langsung suruh kirim. Saya bilang, kalau gitu saya minta bos laki aja ya. Saya bilang,
Kalau saya minta bos laki, mungkin saya juga dapat, saya bilang gitu. Dia tertawa-tertawa, bos perempuannya. Lalu dia bilang, udah, kamu tenang aja. Saya kasih. Saya bilang, kasih berapa, bos? Kan satu halaman 3,5 juta. Ya kan? Saya bilang, kasih berapa, bos? Udah, kamu tenang, pokoknya saya kasih. Dan ternyata dia kasih saya jumlahnya sama dengan yang dia beli harga kursi, saudara. Tuhan itu ajaib. Dan ketika saya dapat semuanya itu, saya bilang, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Ya. Dan ketika saya cuma bilang, bos datang ya. Oh datang, kita pasti datang. Saudara, benar. Hari Natal itu semua datang. Dan kali ini Natal ini semuanya. Kita benar-benar pilih. Kita pilih orang-orang juga yang bagus ya. Artinya ya berbobot bibit oke lah. Dan juga kita juga undang orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak membedakan, semua sama. Semua ada di situ. Dan Tuhan itu ajaib. Banyak sekali yang datang dari mana-mana. Yang juga ada yang pertama datang. Dan semua mereka berkata, bagus. Ya, semua berkata bagus. Saudara, tahukah Anda, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, ketika engkau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, baik itu waktumu, baik itu hatimu yang terutama, hatimu, waktumu, semuanya untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Motivasinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pun akan memberikan yang terbaik kepada Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika saya melayani di tempat itu kemarin, Tuhan berkata apa? Tahu enggak kamu? Engkau akan lihat selanjutnya. Engkau akan lihat selanjutnya akan ada perubahan demi perubahan terjadi. Dan kemarin ketika saya mampir lagi ke tempat bos itu, dia berkata, dia cerita kepada saya panjang lebar. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata engkau sendiri yang berajar. Saudara, layani aja dengan segenap hati. Layani aja semua dengan hati yang benar. Jangan lupa, tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kau dengarkan suara Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu memberikan semua yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika tiba-tiba kan tidak ada rencana, Natalnya kan hari Senin. Saya hari Sabtu ya, saya hari Sabtu WA, co-host. Karena Tuhan bilang, itu, panggil si co-host. Saya WA. Bisa datang nggak ke Surabaya? Ya kan? Belum ada jawaban. Besoknya lagi, baru ada jawaban. Lihat, AI lihat nanti. Ya, ternyata tiba-tiba, kalau memang Tuhan yang suruh, pasti ada jawaban. Hari Senin, benar-benar datang. Suami istri ini datang langsung, karena udah nggak keburu ya, langsung ke restoran. Ya, langsung bersama-sama merayakan Natal. Semua sukacita. Dan saya percaya, saudara, kalau Tuhan bisa memberikan ini untuk pekerjaan Tuhan di Surabaya, saya percaya Tuhan juga bisa memberikan yang terbaik buat Anda dimanapun Anda berada. Tuhan pasti bisa memberikan yang terbaik. Dan sebelum tutup tahun 2023, datang sujud di hadapan Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kau berani bayar harga, ketika kau berani memberikan yang terbaik buat Tuhan,
Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan itu tidak pernah berutang, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik kepada Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Percaya, itu pasti. Dan hari ini, saudara, ya, saya juga tidak menyangka nanti hari Jumat saya ke Jakarta. Tapi cuma 1 hari. Ya, hari Minggu pulang. Tadi ada seorang dokter telepon. Cilingling gimana kabarnya? Dia lama nggak masuk Zoom. Saya bilang baik. Cerita-cerita saya bilang, nanti saya ke Jakarta, Pak. Loh, ngapain ke Jakarta? Iya, Pak. Ada yang belikan tiket untuk saya ke Jakarta. Loh, Cilingling diundang. Kok mau? Kalau gitu, kalau saya yang belikan tiket, Cilingling juga mau datang ya? Harus datang. Iya, saya bilang. Saya akan datang. Karena dia beberapa kali, dia undang saya bilang, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi ya, saya, oke lah, saya akan datang. Kalau Bapak, ya bagian Bapak. Saya bilang gitu. Karena maunya kan keliling ke rumah dia sendiri. Ke usaha dia begitu. Ya, saudara, saya sama seperti saudara. Adalah orang biasa. Bukan orang yang berkedudukan luar biasa. Bukan orang yang berpendidikan luar biasa. Tidak punya gelar S1, S2, S3. Tidak ada. Saya cuma punya es batu di kulkas saya. Ya, tapi saya punya Roh Kudus yang luar biasa. Nah, Roh Kudusku yang luar biasa itu, yang bisa mengajarkan, yang bisa membimbing, yang bisa memberi petunjuk dan petunjuk. Sehingga dengan petunjuknya, saya bisa melakukan semuanya. Dan semuanya itu indah. Semua orang yang baru hadir, ya, berkata luar biasa. Dan saya tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Karena yang dulu-dulu saya juga ngadain. Tetapi kenapa baru yang terakhir dan sekarang banyak orang berkata luar biasa. Karena ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Dan kita semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu buat semuanya indah. Saya tidak bingung cari tambahan kekurangan, enggak. Tetapi saya cuma berdoa. Karena saya pikir sudah ada perubahan dalam diri anak-anak Tuhan. Ternyata masih belum ada perubahan. Ya, ini perlu dibenahi. Waktu saya ngitung kolektornya tuh, saya lihat kolektornya itu, saya buka kantong kolektor, mau ngitung males. Udah besok aja ngitungnya. Lalang tak buka 2.000 banyak. 2.000, 5.000, 10.000. 20.000 banyak, saudara. Tak pikir-pikir iki gak bertobat. Ya, bisa ngomong sama saya ke salon. Saya ke salon make up 100.000. Lo nang salon make up itu lo 100.000. Pakai baju cantik. Lo persembahannya 10.000, 20.000. Bayangin. Dan di sana Tuhan masih menunjukkan masih ada anak-anak Tuhan yang belum bisa menghargai dan menghormati Tuhan sebagai juru selamat. Karena banyak anak-anak Tuhan yang datang dan datang hanya ingin menikmati hidangan, makanan yang lezat. Cuman itu. Tetapi anak-anak Tuhan yang benar-benar hadir, yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan, mereka semua merasakan yang luar biasa. Ya, tapi enggak apa-apa, walaupun ada 2.000, tapi saya itu pingin tahu, yang 2.000 ini berapa? Berarti kan ada 2.001 satu orang tuh, yuk. Di amplopi menaik, waduh amplopi api, tak buka, isinya 2.000, saudara. Ya, luar biasa anak Tuhan ini. Ada perbaikan, masih ada perbaikan. Karena saya buka satu amplop, isinya 2.000 kali 5.
jadi 10.000. Ya, mendingan gitu loh ya. Tapi enggak apa-apa. Kita tetap bersyukur dan kita tetap berdoa. Dan ada, berarti Tuhan masih mau menyuruh kita, menyuruh saya untuk membimbing mereka. Supaya mereka benar-benar mengerti, belajar menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah berkorban luar biasa, tetapi kita tidak pernah menghargai kelahirannya, tidak pernah menghargai pengorbanannya. Mari, ketika kita bisa belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, saudara akan lihat hasilnya luar biasa. Ya, ada lagi kesaksian yang seru, tapi belum waktunya di sini. Nanti kalau sudah baru nanti kesaksiannya dibuka, seru saudara. Ya, enggak seru lagi, jantungku hampir putus tuh, kaget, tetapi Tuhan Yesus ajaib. Ya, semua Tuhan buat indah, semua Tuhan buat luar biasa. Tapi hari ini saya sudah bagikan buat saudara. Saudara bisa ambil petik ini. Ya, kalau engkau benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan atur semuanya indah. Semuanya itu pas, tidak kurang. Ya, semuanya sukacita, semuanya bahagia, dan semuanya kebahagiaan. Saya minta tolong co-host. Co-host ada rekam enggak ya kemarin ya? Acara Natal ya? Kalau ada rekamannya boleh ditayangkan. Kalau enggak ada, saya tadi ada kirim PDF-nya itu ya. Itu dari tukang fotonya. Mami. Bentar. Iya, jadi saudara bisa lihat gambarannya. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Mari, saya adalah sama seperti saudara. Mungkin saudara lebih kaya dari saya, lebih pintar dari saya, lebih punya kedudukan dari saya. Dan Anda pun akan dipakai Tuhan lebih dari saya ketika Anda punya hati yang lebih baik, yang lebih mengasihi, dan lebih percaya. Engkau pun akan dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan lebih luar biasa. Ya, saya akan tunjukkan pada saudara betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, mana sekarang mulai? 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 Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Ya, Ibu Lindiawati Sutikno. Ya, mana sekarang Tuhan katakan, aku juga sangat-sangat mengasihi engkau, anakku. Mari, teruslah mengandalkan aku, yakin dan percaya dengan iman. Ketika engkau percaya, maka keajaiban mujizatku pun terjadi dalam hidupmu. Ada kelepasan, ada keterbukaan. Dan semuanya akan kembali normal seperti semula. Oleh itu, sebab itu jaga hatimu. Selalu bersyukur, stop ngomel, kata Tuhan, stop mencaci maki. Supaya engkau pun mendapatkan yang terbaik dari aku. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ialah manis sekarang manis kan. Ialah Ibu Dini Setiarini. Ada? Ialah manis sekarang main. Ibu Dini Setiarini. Ialah manis sekarang manis kan. Ialah manis sekarang manis kan. Tuhan katakan, aku juga sangat-sangat mengasihi engkau, anakku. Tetap ada kesatian bersama suamimu di dalam mengiring dan melayani aku Tuhan Allahmu, disertai dengan bersyukur dan bersyukur senantiasa dalam segala hal. Maka engkau akan melihat penyertaanku, perlindunganku dan coveringku. Dan aku sendiri yang menyertai, dan aku sendiri yang meluputkan dari rancangan-rancangan yang tidak baik. Dan Tuhan perlihatkan ada mulut. Ialah manis kadang manis kan.
Ya, seperti apa tuh? Apa tuh binatang kayak badak ya, yang besar gitu, itu mulutnya terbuka. Tetapi ketika Ibu Dini terus berdoa dan berdoa, maka Tuhan perlihatkan mulut binatang itu tidak bisa mendekat karena ada covering yang dari aku Tuhan alam. Dan ketika engkau terus berdoa, bersekutu dengan aku, maka Tuhan perlihatkan ada kelepasan demi kelepasan terjadi. Dan semua terlepas dan terlepas. Dan ketika kau yakin dan percaya, semakin kau sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu, sambil mengangkat kedua tanganmu ke atas, penyertaanku ada dalam hidupmu, dan Yesus hadir di tengah-tengah kalian satu keluarga. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah kalian sekeluarga, maka Tuhan perlihatkan di rumah Anda, di laci Anda ada sebuah kotak. Kotaknya itu warnanya coklat-coklat hitam, coklat tua, dari kayu begitu. Ukiran dan pelitoran. Dan Tuhan ambil, Tuhan gantikan kotak yang bagus dari Tuhan, kotak yang bercahaya, yang warnanya silver, bagus sekali. Dan Tuhan katakan, mari, berjalanlah bersama aku Tuhan Allahmu, dengan hati yang selalu mengampuni dan mengasihi, disertai dengan bersyukur. Maka penyertaanku ada dalam hidupmu, dan engkau pun akan mendapatkan keajaiban mujizatku terjadi. Dan ketika kotak itu dibuka, maka Tuhan perlihatkan tidak lama, isinya penuh-penuh dengan caraku. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ibu Indah Lestari. Ada? Indah Lestari. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang main Indah Lestari. Ada? Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang mainaskan. Ialah malas kadang. Ialah malas kadang. Yang mana sekarang. Nah, ini saudara Anda bisa lihat acara Natal kita. Itu co-host kita, Bapak David, bersama istri. Ya, ada hadir di tengah-tengah kita. Ya, mana sekarang minus. AI ini kan agak banyak ya filenya. Bentar Iya. ya, Ayah, saya download dulu semuanya kayaknya ya. Iya. Oke. Ya, sambil menunggu ya. Tuhan baik. Iya, mana sekarang? Christina Natalia. Dari Julius ini. Ya. Oke. Cantik karena didandanin. Sekali-sekali bolehlah tampil cantik ya. Ini jemaat-jemaat saudara. Ini Bapak Gembala Beson Pangkai bersama istri dan anaknya. Itu ada Ibu Yuliati Teja yang ada di Zoom kita. Ya, ya Tuhan buat jadi ratu sehari. Ya, ini keluarga Ong Meme. Ya, keluarga Ong Meme hadir. Ya, ini jemaat yang di onsite hadir. Ini Bapak dan Ibu Sandi Chen
ini Bapak Yosef juga yang selalu ada di Zoom. Ya, ini jemaat, ini gembala juga PD. Ini Cimeyung dari Taiwan. Ibu Lis dari Jakarta. Ini gembala dari Betani. Itu gembala, Ibu Gembala Feben ini. Ibu Bapak Gembala Stephen Moses. Ya, ini gembala dari persekutuan. Oh, ini yang memenangkan door prize. Ya, ini yang memenangkan door prize. Tuhan itu baik. Door prize-nya aja dari anak Tuhan. Ya, saya tidak menyediakan sama sekali, tetapi semua anak-anak Tuhan yang beracara. Ya, ini ada hadiahnya juga. Ya, semuanya juga dari anak Tuhan. Ini cucu saya. Ya, ini sponsor kita. Ya, mereka semua yang sponsor iklan. Kita kasih piagam penghargaan buat semua yang berpartisipasi sponsor iklan, ikut mendukung pekerjaan Tuhan di acara Natal. Tuh, Bapak Kohos kita dan Ibu Kohos kita tuh ada di situ. Pak David dan Ibu Sylvia. Keren deh, sponsornya 2 Kohos kita.
Ini WA kita juga. Itu adalah anak dan cucu saya. Itu adalah kado dari teman-teman semua. Ya, yang ada di Zoom ini juga.
Ini Ibu Maria Leni dan Syafei hadir ya dari Malang. Pak Wilson itu tadi Ibu Unsiang yang habis didoain tadi ya juga hadir. Ini semua anak Mayapada, Bang Mayapada. Ini si Meyung, Maureen, Christine, dan Sylvia. Saya pernah bersaksi buat saudara yang ketiban rezeki, ketiban berkat, sampai puluhan M, itulah orangnya tadi yang foto dengan saya. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Masih banyak ya co-host. Banyak banget. Saya juga baru lihat ini. Masih banyak, Udah ya, itu belum semua itu. udah ya. Kalau lihat nanti nggak selesai-selesai ya. Pokoknya udah tahu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang ada di tempat ini, yang sudah memperhatikan, mendukung dan mendoakan, dan juga yang sudah berpartisipasi ya buat acara Natal kita. Baik melalui semuanya berupa apapun ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian semuanya dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, disertai dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang dari Tuhan. Ya, percayalah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat Anda semua. Ya, kalau saya berturut-turut 6 tahun, 6 kali dengan yang saat terakhir ini, saya selalu mengadakan pesta acara Natal. Dan Tuhan semua, biayanya semua Tuhan yang cover. Saudara, mari berikan hatimu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah tidak memberikan yang terbaik buat Anda. Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, ada yang 2000. Kelihatannya pestanya kan bagus, mewah, ya, luar biasa. Yang datang juga luar biasa. Dan mereka persembahannya 2000, enggak apa-apa. Kita itu menjadi apa? Menjadi tugas kita untuk membimbing mereka supaya mereka lebih maju, mereka lebih berubah, dan mereka lebih benar-benar memberikan hati mereka yang terbaik buat Tuhan. Supaya mereka tidak terus begitu. Kalau mereka terus muter-muter begitu, hanya mereka akan tertinggal. Dan tugas kita membawa mereka supaya mereka berjalan dalam kebenaran, mereka bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka, dan mereka pun tidak sampai tertinggal, tapi mereka boleh naik dan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Ya, mari saudara. Itulah cuplikan pesta Natal kemarin. Ya, sama juga kalau saya, orang bisa bilang saya cantik, pakai baju bagus, itulah Tuhan. Ketika engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga akan mendandani dengan caranya yang ajaib. Ya, mari saudara. Hari ini kenapa ditayangkan di sini? Karena Tuhan mau kita juga mengalami perubahan. Tuhan mau kita juga mengalami yang luar biasa bersama Tuhan. Saya seperti saudara, orang biasa. Saya tidak punya apa-apa, tetapi saya punya hati untuk Tuhan. Dan saya berjalan bersama Roh Kudus. Orang kalau lihat saya bisa ngadain pesta Natal itu, pandangan orang pertama adalah Cik Ling kaya. Ya, Cik Ling luar biasa. Saya pernah undang pembicara, ada cukup terkenal namanya. Dia berkata apa? Ini pesta tidak cukup 200 juta. Pandangan dia Cik Ling kaya. Padahal Cik Ling tidak punya apa-apa. Tetapi yang bisa membuat kita kelihatan kaya, yang bisa membuat kita kelihatan luar biasa adalah ketika engkau memposisikan Roh Kudus sebagai pemimpinmu dalam hidupmu. Posisikan Roh Kudus di depan, kita di belakang. Roh Kudus akan mengajarkan Anda caranya bagaimana untuk Anda bisa berjalan maju dan maju ke depan. Untuk Anda naik tingkat level dan level tertentu. Dan Roh Kudus akan membuat
banyak orang akan terheran-heran, ya kan? Mengagumi. Kenapa? Karena semua itu karena Roh Kudus. Mari saudara, luaskan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan. Maka jalanmu tidak akan pernah salah. Ya. Dan saya melakukan semua ini. Dari mulai sponsor, dari mulai ngatur semuanya, sampai bagi undangan, saya lakukan sendiri. Tidak ada yang tolong, saudara. Saya sampai tiap malam kerja. Aduh, kalau saya libur ini hari Selasa, Jumat libur, cepetan tulis undangan. Cepetan bagi undangan, saudara. Kenapa? Capek. Tapi kenapa? Karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan semua ketika terjadi, ketika orang berdecak kagum, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan saya. Saya akan selalu berkata semua karena Tuhan. Ini bisa berjalan karena Tuhan. Kalau semua orang bisa mendukung, bisa berpartisipasi karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Ya, dan hari ini saudara lihat, itu luar biasa. Karena Tuhan, bukan saya. Mari saudara, kelihatannya sepele, belajarlah. Menghargai dan menghormati Roh Kudus. Belajarlah memposisikan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan. Dia akan menuntun jalanmu naik dan naik ke atas. Dia akan buat pintu terbuka bagimu. Dan dia sendiri yang mempromosikan Anda dengan caranya yang ajaib. Ya, mari. Biarlah semua ini boleh menjadi pelajaran yang bagus buat kita untuk kita berjalan naik-naik level kita. Ya, banyak orang kaya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena hatinya nggak kaya. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia punya hati yang kaya. Karena hatinya kaya, Tuhan akan mempercayakan dan mempercayakan dengan caranya yang tidak pernah kita duga. Dan hari ini, dari semua, Tuhan perlihatkan ada seorang ibu yang udah umur 75 tahun. Dia telepon saya cuma tanya kenapa dia khawatir. Dia bilang, Cik Lingling, pesta kemarin Cik Lingling rugi enggak? Loh, saya tanya, kenapa Bu? Saya khawatir kalau Cik Lingling rugi. Kalau Cik Lingling harus nomboi, saya khawatir. Saudara, luar biasa. Saya bilang Tuhan ajaib. Nggak rugi, Cik. Semuanya tertutup dengan cara Tuhan. Walaupun ada kolektor 2.000, 5.000, tapi semuanya tertutup. Ya, Tuhan pakai tangan-tangan yang lain untuk mencukupi semuanya. Mari, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Belajarlah berikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau mempunyai hati yang kau berikan terbaik buat Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai, tidak pernah berhutang. Dia akan menyertai engkau, dia akan melindungi engkau, dia akan meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya, dan dia akan memberikan engkau kekuatan, kesehatan, umur panjang. Karena umur panjang itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Dan dia akan memberikan kepada engkau kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Menang dari masalahmu, menang dari penyakitmu, menang dari problemmu, menang semuanya. Dan engkau akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan di dalam hidupmu, rumah tangga, keluargamu, sampai anak cucu, anak menantu cucu cicitmu. Dan kau akan diberkati berkelimpahan. Iya. Mari saudara, ya. Tujuannya apa? Bukan saya minta-minta, tidak. Semua itu, sponsor itu semuanya untuk apa? Untuk kita bisa membawa orang-orang yang tidak mampu. Mereka semua boleh ikut merasakan perayaan Natal dengan sukacita. Mereka boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Ya, Anda lihat tadi semua cantik-cantik.
Biasanya kalau ke kebaktian, elek-elek saudara, kumus-kumus. Dan saya berkata, nanti kalau di Natal jangan kumus-kumus. Semua pakai baju yang cantik, biar Anda kelihatan cantik. Dan ternyata mereka semua kelihatan cantik. Ya, yang biasanya kumus-kumus pakai baju bagus sampai ke salon. Ya, dia senang sekali karena orang lihat, orang puji dia cantik. Ya, hari ini, ketika engkau semakin cantik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tinggikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara, saya undang Ibu Gembala Feban ini ada untuk berdoa. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan lewat hambanya, yaitu pribadi dari Cik Lingling. Sungguh luar biasa. Tuhan bekerja dengan begitu dahsyatnya. Kalau kita sudah melihat tayangan-tayangan, foto-foto tanggal 4 Desember Natal bersama, itu karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah pakai hambanya dengan hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Walaupun terima korban persembahan 2.000, firman Tuhan katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Walaupun 2.000, Cik Lingling tetap dia mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. Haleluya. Tuhanlah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan diingatkan selalu lewat beliau ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Marilah lakukan yang terbaik. Jangan mempermalukan diri kita sendiri, jangan mempermalukan nama Tuhan. Haleluya, lakukan, berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik lebih dahulu untuk kita semuanya. Agar kita benar-benar damai sejahtera seperti yang Tuhan katakan, ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Luar biasa. Kalau saat kita melakukan firman Tuhan dengan benar, kita akan mengalami damai sejahtera. Ketenangan, kenikmatan, dan kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Percaya. Cik Lingling tidak cari uang saudara. Tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Tetapi beliau ini sebagai seorang hamba Tuhan mengajar kepada kita. Agar kita juga diberkati oleh Tuhan. Agar kita boleh bertumbuh rohani kita. Semakin dewasa. Semakin maju di dalam Tuhan. Tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi menjadi orang Kristen yang dahsyat. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari saudara kita akan masuk dalam doa. Firman Tuhan sudah kita dengar. Dan semua apa yang kita saksikan lewat Zoom pada malam hari ini. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau waktu dan kesempatan yang ada ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Lebih kami dari dapat bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Lewat firman Tuhan. Engkau mengajar kepada kami. Engkau mendidik kami supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar dapat mempermuliakan nama Tuhan. Agar kami boleh menikmati damai sejahtera dan ketenangan berkat-berkat Tuhan. Bukan saja sandang pangan papan, usaha diberkati dengan limpah, tetapi kehidupan rohani kami terpelihara dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai hidup yang lebih indah di dalam Engkau ya Tuhan. Agar apabila tugas kami selesai di dunia ini, kami akan menerima upah dari segala jerih lelah dan pengorbanan kami.
Tuhan telah menyediakan hidup dalam kekekalan dan yang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau berkati saudara-saudara kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Bahkan teristimewa yang datang pada malam hari ini berbahagia mendengarkan firman Tuhan. Berbahagia untuk mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi yang datang dengan pergumulan, dengan permasalahan, dengan beban berat, dengan sakit penyakit, dengan masalah keluarga, orang tua, anak-anak. Oh Tuhan, kami serahkan semua kepadamu. Tuhan, Engkau berkati para pengusaha, berkati para sponsor donatur. Oh Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bukan melihat pribadi sosok hamba-Mu, oh Cik Ling, tapi kami melihat ada kuasa Tuhan di dalamnya. Itu yang kami dukung, itulah yang kami terus support Tuhan. Dengan kehadiran kami, dengan pelayanan kami, berbagai-bagai macam pelayanan. Oh Tuhan, dengan bentuk apapun, kami berikan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami melakukan Tuhan adalah sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau tidak ingin uang kami, tidak ingin materi. Tuhan tidak butuh itu semuanya. Tuhan butuh anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak berlaku bersikap seperti memberikan persembahan kepada jukir. Oh Tuhan, di 2000 cukup. Tidak Tuhan. Kami ingin memberikan lebih dari itu Tuhan. Engkau tolong kami, mampukan kami, agar kami sanggup dan ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami pada masa-masa lampau ataupun kemarin. Tuhan, ampuni kami semuanya, kuduskan, layakkan kami mendapatkan anugerah dari kasih karunia Tuhan. Berkati Tuhan co-host. Oh Tuhan, baik saudara kami Julius bersama keluarganya Stasia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu juga David bersama Sisilia. Oh Tuhan, haleluya, Sisilia, Tuhan berkati Tuhan, haleluya. Tuhan berkati supaya David bersama istri dan keluarganya terus dipakai Tuhan semuanya untuk bersama-sama kami melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Kami serahkan juga, oh Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan pakai untuk terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tuhan, tolong berikan hikmat, akal budi dan pengurapan-Mu. Berkati semua dokter yang ada di dalam Zoom. Berkati saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, berkati orang-orang pribadi yang sudah lanjut usia, memberikan penghiburan dan kekuatan. Mereka usaha dan pekerjaannya semua diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga hidup nikahnya diberikan damai sejahtera kerukunan. Berkati masa depan anak-anak muda semuanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu Cik Ling. Tuhan, tambahkan pengurapan-Mu dan hikmat-Mu kepadanya. Berikan hamba-Mu terus kesabaran untuk membimbing kami, mengajar kepada kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang beda, tidak seperti kemarin, hari ini, besok dan seterusnya akan mengalami perubahan yang lebih indah di hadapan Engkau Tuhan. Lewat pelayanan hamba-Mu Cik Ling ini kami diberkati oleh Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dengan pengurapan kuasa otoritas sorga, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk melayani apa yang Tuhan percayakan kepada beliau. Tuhan berkati baik menara doa, berkati ibadah onset, berkati pelayanan hamba-Mu di luar kota, di Surabaya dan sekitarnya. Oh Tuhan, izinkan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengalami perubahan yang lebih baik. Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya.
Berkati semua yang ada di sekeliling hamba-Mu, semua mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyelesaikan dan melanjutkan pelayanannya. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Berikan selalu semangat untuk melayani Tuhan dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat mengerjakan semuanya, oh Tuhan, dengan sukacita dan bahagia. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan untuk Tuhan turun tangan dan memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya. Diberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, kenikmatan, kepuasan, dan keselamatan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa syukur kami, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas pelayanannya dan doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin. Tuhan Sama-sama. memberkati. Tuhan berkati juga lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan Tuhan? Ada? Penglihatan nubuatan ada? Kalau ada boleh disampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada yang dapat pesan Tuhan? Ini ada orangnya enggak ya? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita kembali memuji menyembah Tuhan, supaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Yang manis segera mengainaskan. 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 Mari kita datang dan menyembah Dia. Kau lahir bagi kami Tuhan. Kasih setia yang besar dicurahkan bagi kami semua. Thank you Jesus. Salam, puji Tuhan. Terima kasih buat peluang diberikan pada saya. Tuhan beritahu untuk kita semua yang ada di Grace Ministry Zoom, tetap dalam keyakinan iman yang sungguh, sebab Tuhan begitu baik dan mengasihi kita, sehingga apa-apa yang menjadi keinginan kita Tuhan sudah beritahu lewat hambanya Ibu Ong Ling Ling. Sehingga saya sendiri melihat bahwa ada satu mezbah yang berapi di tengah-tengah Grace Ministry Zoom ini, dan suara Tuhan berkata, kobarkan apiku dalam setiap hidupmu. Bagi Bapak Ibu yang kurang melibatkan Roh Kudus sehingga banyakkan berdoa lewat bahasa mental atau pikiran dan kemauan hati kita, Tuhan minta supaya lebih berpasrah, sehingga kita mendirikan diri di atas dasar Yesus Kristus. Dialah yang memberikan iman, dan kemudian kita semakin percaya dengan janji-janjinya. Kita juga yakin dengan kasih anugerahnya yang sudah Dia utarakan untuk kita raih.
Sebabnya Tuhan mau supaya semua bisa berdoa dalam roh, untuk berjaga-jaga setiap waktu supaya bila pencobaan datang, kita tidak kelabakan, tidak takut, tidak bimbang, dan lain-lain. Dan Tuhan juga minta supaya kita jauhkan semua konflik batin. Misalnya ada sesuatu dalam rumah tangga atau dengan orang lain, hilangkan itu dan ada jiwa mengampuni. Sudah itu hambanya Ibu Ong Ling Ling, saya diperlihatkan seperti acara Natal tanggal 4 begitu, sosok yang bercahaya sendiri yang menumpangi tangan pada Ibu dan menjangkau semua orang di sekelilingnya. Pun Tuhan katakan berdoa terus supaya seisi rumahmu melayani aku Tuhan alam. Dan itu adalah menjadi kehendakku karena saya melihat Ibu Ong Ling Ling ini menghidupkan sebuah mezbah, dan mezbah itu sangat berapi. Tuhan katakan api roh yang ada dalam hidupmu kan aku pakai untuk menguatkan semua orang yang engkau jumpai, yang ada di sekelilingmu, yang menetap maupun yang sewaktu-waktu. Terakhir sekali untuk Grace Ministry Zoom, semua kita yang hadir, saya diperlihatkan bahwa hujan begitu deras tercurah, tapi masih ada beberapa yang belum basah. Saya tanya Tuhan apa maknanya, Tuhan beritahu curahan kuasa lewat firman dan Roh Kudus semakin Tuhan limpahkan, tapi upayakan kalau siapa merasa bahwa ia belum menerima sepenuhnya, libatkan saja seluruh eksistensi hidup, baik pikiran, hati, dan kemauan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau akan menerima curahan kuasa Roh Kudus terjadi, sehingga akan mengalami mujizat-mujizat dan hidup kita atau hati kita akan menjadi seperti tanah yang baik, tanah yang subur, atau tanah yang gembur. Itu yang Tuhan beritahukan lewat pesan Tuhan suara roh dan juga ilham yang Tuhan harus mintakan untuk siapa saja boleh menyampaikan pesan-pesannya dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Roh Kudus berbicara lewat hambanya Ibu Grace Lumampau. Ya, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara belajar. Kobarkan api itu supaya menyala dan menyala. Semakin besar dalam dirimu, dalam keluargamu. Percayalah ketika api itu semakin besar, menyala dan menyala semakin besar, engkau semakin kecil, maka api itu semakin besar. Dan engkau akan lihat, seperti di Alkitab, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia di dapur api, dia tidak terbakar. Bahkan satu rambut pun tidak terhilang, tidak terbakar. Karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan. Dan ketika dia lolos dari dapur api itu, dia diangkat, ditinggikan Tuhan. Dia dapat kedudukan yang luar biasa. Sama dengan semua yang ada di sini. Ketika kalian mau selalu melakukan itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, kalian akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kalian dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Grace, bahkan sampai sama semua artinya. Ya, mari saudara, jangan hanya mendengar dan mendengar, ya, tetapi kita sebagai pelaku. Karena ketika Anda sebagai pelaku, yang untung siapa yang beruntung? Anda sendiri, bukan orang lain. Dan Tuhan itu sangat mengasihi Anda pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan mau Anda mengalami perubahan demi perubahan. Dan Anda naik dan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadi Anda. Ya, ayo semangat. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai hambanya Ibu Grace, Tuhan juga bisa pakai Anda semua yang ada di sini. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya.
Tuhan Puji Tuhan, berkati. sama-sama. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih bagi Ibu Om Lingling dan semua kita. Tuhan Yesus Ya, memberkati. terima kasih Ibu Grace. Amin. Sama-sama Ibu. Ya, manis kena main, kan. Iya. Ya, manis kembali lagi. Ya, manis kena